Baik pemirsa Nahnam TV dimanapun berada, alhamdulillah sekarang kita masuk ke sesi 3. Nah ini sesi inti, ibaratnya kita misalkan di dunia pedalangan itu ada patet 6, patet songo, patet menuro. Ini patet-patet ini merupakan patet awal tadi kita menjelaskan tentang ruqyah, dan patet songo tadi. Nah ini patet menuro, inti daripada apa yang akan kita bicarakan. Jadi kita tidak hanya mengerti tentang ruqyah, tapi bagaimana cara untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut dengan metode ruqyah. Monggo sebelum nanti menjawab pertanyaan yang tadi Pak, tentang bagaimana sih supaya kita tidak takut ketika mak berjentuh ada nanti ada bangsa halus itu. Monggo dijawab dulu boleh. Oke. Ya. Seringkali kita menjumpai bahkan mungkin seorang praktisi itu sendiri. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri atau sini ya, belakang sini, takut. Rasulullah mengajarkan ketika kamu di sesuatu tempat yang mungkin menyeramkan atau menakutkan, bacalah a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ditambah mungkin ayat-ayat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Karena sesuatu yang ada di dunia itu tidak ada yang mudarat kecuali kehendak Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi kita baca, bisa la haula wala quwata illa billah, atau mungkin kalau cara saya sendiri ini ya caranya, ketika memang betul-betul kita takut di suatu tempat, mungkin berjalan atau pakai motor, kita berhenti sebentar, kemudian kita pegang di tengkuk kita ini, bisa tangan kiri atau tangan kanan, dengan baca ya doa tadi, dengan isti'adzah tadi, a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tarik kemudian buang, gitu aja, udah cukup. Dan sekali lagi di awal tadi sudah kami sampaikan bahwa Rasulullah mengingatkan pada kita bahwa ketika kamu ingin melihat jin, kamu tidak akan kuat karena saking, bahkan bisa sampai kamu mati mendadak kan? Karena saking menakutkannya. Dan ada lagi peringatan dari Rasulullah, jangan dipercaya orang yang mengaku bisa melihat jin, karena walaupun dia beriman, dia sholat, dia puasa Ramadan, dia zakatnya banyak, hajinya berkali-kali, ketika dia bilang saya bisa melihat jin, keimanannya tidak dipercaya, jadi bisa lemah. Oleh sebab itu tidak sembarangan, termasuk di JRA pun walaupun jadi tukang ruqyah tidak semuanya bisa seperti itu. Ada satu di JRA itu ada bagian yang memang dia dari awal itu sudah bisa seperti itu. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa jin itu bersifat ghaib nisbi. Ghaib nisbi itu bisa kita wujudkan, sehingga sama-sama di suatu tempat, mungkin saya sama Cak Coy di sini mungkin bisa merasakan, tapi yang dirasakan itu bisa berbeda. Bahkan sampai nanti diwujudkan, saya bisa Cak Coy bisa melihat, wah ini ada hewan tinggi besar, ini menerukan. Saya mungkin bisa cewek yang cantik. Ini bagiannya dewe ini makanya namanya nisbi, yang bisa dinisbatkan, yang bisa kita wujudkan, tapi sama-sama dirasakan itu panas, bahkan sampai kita sakit. Nah itu yang mengganggu. Berarti tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Binatang tadi ketemu sama gajah, ketemu apa tuh? Bisa saja. Kok ketemu cewek? Nah, aku itu tadi. Oke, baik Pak Nur, selanjutnya tadi itu cara mengobati secara bagaimana sih mengobati secara ruqyah pada penyakit-penyakit medis maupun non medis. Satu penyakit yang biasanya datang kepada praktisi itu ya rata-rata penyebab ada asam lambung. Asam lambung ya, karena kunci artinya penyebab penyakit itu kan dari makanan, minuman. Makanan, minuman satu, yang kedua adalah pikiran yang akan menjadi psikologi tadi ya, kejiwaan dan sebagainya. Makanan ini otomatis kan masuk lambung ya, masuk lambung, dan nanti juga berkolaborasi dengan pikiran. Ketika pikiran ini tidak sinkron, pekerjaan menumpuk dan harus diselesaikan, pikirannya ruwet. Oleh sebab itu nanti pikiran gampang marah. Ini juga nanti menjadi non medis ya. Mikir rekaman, udah dibayar. Ini penyebab pertama, ini non medis, yang itu asam lambung ya. Cara meruqyahnya, ini sudah cara meruqyahnya. Cukup dengan ya kita standar ya, ruqyah kita standar Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, falak, anas. Kemudian asam lambung ya dengan azalzalah.
Ayat-ayat yang kita sinergikan itu ayat-ayat yang bisa untuk mengeluarkan penyakit itu, yaitu khususnya azalzalah ayat 1 sampai 2. Azalzalahnya yang ayat 2 diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, diulang-ulang bisa 7 sampai 11 kali. Tapi ada metode untuk mengeluarkan penyakit. Yang paling mudah saya katakan tadi adalah kresek. Sediakan kresek. Ya, kresek. Mbok nanti mau mutah, karena reaksi di ruqyah itu salah satu adalah mutah, dan lebih mudah mengeluarkan penyakit itu dari mulut. Mangap, kemudian merasakan mutah, diutahkan saja, kemudian dikresek, mutahnya dikresek, jangan sampai itu karena najis nanti bahaya. Kalau najis bahaya. Dan tisu-tisu itu di perutan dan sebagainya itu ya tidak sebagainya. Ada metode, berbagai macam metode, ada metode tepukan, ada metode sentuhan, ada metode nanti juga berdiri, ada metode buka mulut. Buka mulut tadi sama-sama dengan sentuhan. Sentuhan itu macam-macam. Sentuhan itu hanya di perut, perut tidak ditepuk. Kalau ditepuk itu di pundak dan di kepala dengan pelan-pelan tepuk. Kemudian di dada dan di kaki. Penyakit khususnya asam lambung, migrain, kemudian kolesterol biasanya, kolesterol, kelebihan kolesterol, karena semua manusia kan pasti punya kolesterol, punya asam urat, punya HB dan sebagainya, punya darah. Kolesterol itu harus ditepuk, karena kolesterol biasanya di sini antara asam urat dan kolesterol, sehingga ketika kelebihan kolesterol orang tersebut bisa saja tiba-tiba lembut total, tiba-tiba tidak bisa bergerak. Dan perlu juga diketahui oleh Cak Coy dan pemirsa semuanya bahwa di Jera itu bukan satu-satunya metode ruqyah itu. Ada bekam, kemudian ada herbal. Bekam, herbal. Bekam yang tadi nanti itu ada lagi refleksi. Refleksi itu ya ditoto dan sebagainya. Sudah merasakan ini? Merasakan apa? Apa ini ya? Kayak agak pengen dilus-lus. Oh ya, mungkin bagus minta. Maksudnya bagus ya. Lah kan benturu. Itu berapa ya? Ada bekam, herbal sama ruqyah itu gitu. Ya, ruqyah yang diutama adalah ruqyah. Kita mengutamakan ruqyah. Ketika nanti namanya aja orang sakit ya, bisa sekali sembuh datang, bisa saja bisa merasakan lagi, dan ya tukang ruqyah itu sama dengan dokter. Nanti ketika 3 hari belum ada perubahan, nanti kontrol ya, datang lagi. Kemudian ketika kok 2 kali, ini harus ada metode yang harus kita terapkan lainnya. Banyak sekali. Ini asam lambung apa memang ini yang di otaknya yang sakit. Nah, kalau di otak pikiran, migrain, kemudian sampai dia vertigo, sampai jungkul-jungkul itu ya. Atau wis pokoknya sampai merasakan ora penak, sampai terbawa mimpi. Mimpi buruk. Kadang-kadang malah penyakit itu malah lebih, nama penyakitnya itu lebih baik daripada nama orangnya, Bu ya. Kok bisa? Contoh jenenge, misalkan jenenge Satinem, penyakitnya vertigo. Ame jeneng penyakit. Malah luar negeri ya. Iya. Migrain. Padahal jenenge wonge Sarjono. Iya. Jadi sekali lagi umpamanya tadi metode untuk asam lambung pakai semuanya dengan ruqyah standar. Tapi ada juga yang biasanya jam terbangnya tinggi itu pokoknya seperti saya, karena sudah banyak ya. Itu biasanya langsung, oh sakitnya seperti ini. Ini nanti ada deteksi. Bahasa kita ada tawasum. Tawasum itu ya bahasanya adalah ya maunah dari Allah. Kita tiba-tiba bisa apa ya bahasanya? Menilai pasien itu sakitnya ini pas, sakitnya ini pas itu. Karena satu sisi ya amaliah kita, ya mendeteksinya pas. Satu sisi kita sudah pengalaman meruqyah, jam terbang kita juga banyak atau tinggi dan sebagainya. Tadi asam lambung. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah vertigo. Vertigo itu vertigo, migrain termasuk medis ya. Nanti kalau tidak sembuh-sembuh sampai nguling-nguling sampai dia hilang ya, nanti bisa jadi non medis ya. Pokoknya kita ruqyah dengan metode tepukan, dengan baca Al-Hasyr, biasanya Al-Hasyr 4 ayat terakhir. Bisa 1 ayat dari Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Artinya apa? Semua tertumpu pada pikiran kita. Gunung wae diwacana ayat Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu. Jeblok ambiar saya. Angel gitu. Itu apalagi hanya satu penyakit yang kecil.
dengan ditepuk-tepuk sambil buah mulut. Jadi sekali lagi ketika kita meruqyah baik mandiri maupun ruqyahnya dengan metode nanti video call atau metode orangnya minta diruqyah tapi tidak kelihatan antara pasien dan praktisinya, bisa saja. Sementing kunci kita adalah sediakan kresek, tisu, buka mulutnya untuk mengeluarkan penyakit. Berarti ada ya ruqyah jarak jauh, pakai video call. Oh iya. Dan nanti cara untuk menyembuhkan orang kesurupan itu gimana Pak Yai? Mungkin nanti bisa disuguhkan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Nahnu TV bersama dengan kajian tematik LDNU.